Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Good Gumbel Channel. Indonesia adalah negara yang identik dengan kemalasan. Sedemikian sehingga netizen-netizen di Indonesia pun tidak ragu lagi untuk menyebut bahwa kita ini adalah bangsa rebahan, bangsa kesantuyan, atau bangsa ngegabut, dan lain sebagainya gitu ya. Dan kemudian kata malas atau hal yang semacam dengan itu kemudian dituduh sebagai biang kerok dari ketidakmajuan bangsa Indonesia. Apakah benar seperti itu? Ya, itu sesungguhnya bukan sebuah variabel tunggal. Jadi maksudnya ada faktor-faktor yang lain. Pada faktanya di dunia ini ada negara-negara yang sangat maju, teknologinya maju, kesehatannya sangat baik, tingkat pendidikannya yang terbaik di dunia dan sebagainya. Tetapi negara-negara itu justru adalah negara yang paling pemalas, bahkan melebihi level kesantuyan orang-orang Indonesia. Bagaimana bisa seperti itu? Saya harap Baraya menyimak video ini sampai tuntas agar ada sebuah pelajaran yang bisa dipetik dari fenomena ini. Yuk kita mulai. Negara apa menurut Baraya yang saya maksud sebelum intro itu? Apakah Amerika Serikat atau Jepang? Tentu saja bukan, Baraya. Kriteria sebuah negara maju itu tidak hanya gara-gara dia mendominasi secara militer atau politik global atau karena dia menggunakan banyak sekali teknologi canggih dan modern. Bukan seperti itu. Ada banyak sekali kriteria negara maju. Saya sebutkan misalkan satu demi satu. Yang pertama itu adalah penerapan teknologi modern, kemudian kemakmuran dalam ekonomi, kemudian demografi penduduknya seimbang, penegakan HAM dan demokrasi, kemudian stabilitas politik dan keamanan negara, serta kebahagiaan warganya. Kalau dilihat dari sini, maka Amerika Serikat itu hanya menempati 2 kriteria pertama saja, dan kemudian Jepang 4 kriteria pertama saja. Tidak ada yang benar-benar lolos. Lalu apa negara yang lolos untuk ke-6-6-nya? Negara-negara Skandinavia tentu saja, Denmark, Islandia, Norwegia, Finlandia, Swedia. Itu adalah negara-negara yang selalu masuk dalam jajaran top 10 sebagai negara paling maju di dunia, paling bersih di dunia, dan paling berbahagia rakyatnya. Kenapa bisa seperti itu? Uniknya adalah mereka sebagai negara-negara yang berasal dari satu rumpun yang sama itu ternyata memiliki tradisi atau budaya yang juga ternyata sama dalam hal kemalasan, yaitu mereka sebisa mungkin mempertahankan kesantuyan, kemalasan, dan kegegabutan mereka itu, yang dalam bahasa-bahasa mereka disebut sebagai fika atau hoga. Jadi maksudnya mereka tidak terlalu berambisi terhadap kehidupan, mereka tidak pengen menjadi miliarder yang terlalu kaya, mereka tidak mau naik mobil sport dengan kecepatan 400 km per jam, mereka nggak mau hal-hal yang aneh-aneh, yang hal ambisius seperti itu. Yang ingin mereka lakukan hanya bersantai, hidup berbaur dengan alam, menikmati liburan mereka bersama teman dan keluarga, minum teh, melakukan hal-hal yang kecil tetapi bermakna. Itulah yang sangat mereka idam-idamkan. Dan dari situlah maka sebagian besar di antara mereka itu menolak bekerja keras. Bahkan mereka memaksa negara-negara mereka untuk membuat mereka tidak bisa dan tidak boleh bekerja keras. Sampai level apa? Sampai level bahwa mereka itu ketika bekerja itu rata-rata hanya 30 atau kurang, 30 jam atau kurang per minggu, yang berarti sekitar 5 jam atau kurang per hari. Ini tentu saja adalah sekitar setengahnya dari jam kerja di Jepang dan di Korea. Tetapi kenyataannya mereka digaji sekitar 3 atau 4 kali lipat daripada gaji yang didapatkan orang-orang Korea. Jadi maksudnya kalau Baraya kerja di Korea dalam rentang 10 jam sehari, Baraya dapat gaji sekitar 40 juta rupiah. Tetapi kalau Baraya main ke Norwegia, Baraya dapat 80 juta rupiah dalam kerja sekitar 5 jam per hari. Begitu. Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Misalkan begini, kenapa pemerintah ngotot untuk jam kerja itu tidak boleh lebih dari 30 jam per pekan? Alasannya adalah kalau tenaga kerja itu diberikan jam kerja yang lebih besar, lebih banyak, lebih panjang, maka mereka akan stres, akan kuku lutus, akan marah-marah. Akibatnya, kalau mereka bekerja 8 jam atau 7 jam sehari misalkan, maka produktivitas mereka itu akan menjadi rendah. Karena apa? Karena terlalu banyak cincong nuntut gaji dan ini itu karena stres. Tapi kalau dikurangi jadi 5 jam per hari misalkan, maka
orang-orang yang bekerja di sana itu menjadi orang-orang yang enak, yang fresh, yang segar, yang bisa bergaul dan bercengkrama dengan perusahaan, dengan karyawan yang lain, sehingga hasil kerjanya menjadi jauh lebih baik. Dan terbukti, misalkan di Norwegia, pegawai-pegawai Norwegia adalah yang paling produktif di dunia. Karena apa? Karena ketika mereka diberikan waktu santai, di satu sisi mereka menjadi refresh, menjadi senang bekerja, dan di sisi lain mereka bisa pulang, bisa ngobrol sama keluarga yang membuat mereka menjadi lebih sehat, lebih baik, tidak sakit, ditambah mereka bisa menjalankan hobinya. Menjalankan hobi itu, hobi apapun itu, pasti menghasilkan uang kan Baraya? Nah, ketika dikasih jam kerja yang pendek, di luar mereka akhirnya menjalankan hobi yang selain menenangkan hati, enak untuk jiwa, refreshing, itu menghasilkan uang. Jadi double buat perusahaan diuntungkan karena pekerja mereka itu efektif dan efisien, tetapi pekerja itu juga diuntungkan karena dengan itu mereka bisa merambah hobi-hobi mereka yang ada di luar perusahaan. Nah, kan keuntungannya double hanya dari pertimbangan yang sangat ringan bahwa pegawai itu tidak boleh bekerja lebih dari 30 jam. Pakai otak kan? Ya pakai otak, tapi bukan hanya otak, tapi juga moral dan kesadaran. Jadi coba bayangkan kalau peraturan seperti itu diterapkan di negara sebelah ya, negara yang inisialnya B atau yang awal hurufnya B gitu ya, bekas Hindia Belanda. Nah, itu negara-negara yang seperti itu kalau dikasih waktu libur lebih banyak, dikasih gaji lebih banyak dan sebagainya, biasanya malah rebahannya lebih dalam lagi gitu. Ya berarti ini bukan hanya terkait dengan pakai otak gitu, tapi terkait dengan bahwa mereka itu bekerjanya berdasarkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Jadi nggak akan ngelunjak, mereka bersyukur dan berterima kasih. Sehingga ketika mereka mendapatkan gaji yang besar dengan tuntutan yang lebih sedikit, mereka malah termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Begitu. Jadi ini terkait masalah moral juga. Masalah yang lainnya itu adalah misalkan soal sampah. Jadi negara-negara Skandinavia itu sangat ingin rebahan, sangat ingin santuy dan tidak mau dibuat ribet. Maka ketika mereka melihat sampah, mereka membuangnya ke tempat sampah, tapi dipilah. Organik, anorganik, ini kaca, ini bukan, ini radioaktif, ini bukan, dan sebagainya. Jadi dipilah-pilah seperti itu. Biar apa? Biar nggak ribet. Lah, kalau gitu kan jadi ribet. Ya enggak lah, coba Baraya bandingkan dengan negara B yang tadi itu. Saya pernah ke pasar tradisional di negara B itu, bukan pernah, sering gitu ya. Nah, di sana itu saya menemukan ada pedagang kalau buang sampah langsung aja ke depan jongkoknya seperti itu, pluk 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 gitu ya. Akhirnya apa? Di depan banyak sampah. Karena banyak sampah, banyak laler, jarang reblok di mana-mana. Karena banyak laler, jadi dia ribet gini-giniin terus laler gitu ya, khusus jadi ribet. Dan udah gitu apa? Dia harus bayar ongkos kebersihan, dia harus bayar ongkos dan sebagainya. Dan setelah itu setiap sehari ada 2 truk besar, truk sampah datang ke sana ngambil sampah, baunya nggak enaknya, bikin macetnya, semuanya ditumpuk di situ, ribet banget. Dan setelah itu apa? Sampah-sampah itu karena tidak dipilah, ditumpukin aja di satu tempat. Yang yang organik, yang anorganik, semuanya di situ. Yang masih bisa terpakai, yang tidak, semuanya dibuang aja. Akhirnya apa? Itu buang-buang duit. Sedangkan di negara-negara Skandinavia itu karena mereka nggak mau ribet, dipilah saja, udah dipilah kayak gitu, mereka tiduran, nggak usah ngapa-ngapain. Pemerintah langsung mengetahui itu, langsung dipilah. Ada yang dijadiin barang seni dari sampah, dapat duit. Ada yang dijadiin daur ulang, dapat duit juga. Ada yang dirubah jadi pupuk, dapat duit juga mereka. Ada yang kemudian dijadikan pembangkit listrik, itu mereka juga dapat duit. Jadi dari sampah itu karena mereka nggak mau ribet, cuman dipilah doang, udah selesai masalahnya. Gak akan ada banjir, gak akan ada bau, gak akan ada polusi, tapi mereka dapat duit. Prinsipnya adalah mereka gak mau ribet, karena itu mereka melakukan hal kecil seperti itu saja. Terus contoh lain betapa fanatiknya mereka terhadap rebahan dan kesantuyan, itu adalah bahwa mereka gak mau ngurusin orang lain. Kita bandingkan dengan negara B misalkan, yang tadi itu. Negara B itu sangat ingin ngurusin orang lain dan sangat ingin menilai orang lain. Sampai ketika sekolah, si anak-anak itu fokusnya untuk menghadapi ujian, karena ujian itu dinilai. Senang sekali orang-orang B itu menilai. Sedangkan orang-orang Skandinavia itu malas, gak mau menilai orang lain, ngapain juga. Saya ini guru, saya ngajar. Ya udah saya ngajar, saya gak mau menilai anak-anak. Nanti harus ada ujian. Kenapa harus ada ujian? Kan harus ada standar kelulusannya.
Ya ngapain ada standar kelulusannya, ya belajar aja. Masa ada standar, manusia itu dibuat standarnya sesuai nilai ulangan lagi? Kan nggak mantas. Masa depan ditentukan oleh standar nilai ulangan. Kan itu nggak manusiawi, kata mereka seperti itu. Lah, tapi kan kita harus tetap aja punya hal-hal yang seperti ini, ada standar. Jadi kita itu tahu evaluasinya ke arah mana, penjelasannya ke arah mana, dan sebagainya. Mereka, orang-orang Skandinavia itu dalam hal mendidik berkata seperti ini kurang lebih. Kami itu hanya guru, kami itu hanya mendidik, kami habis-habisan fokus untuk mendidik, memberitahu, memberi pengajaran kepada anak-anak, memberikan keterampilan. Kalau soal daya serap mereka, itu bukan urusan kami. Itu urusan dia dan masa depannya. Dia mau menyerap 100%, 90%, 80%, ya gak jadi masalah. Yang penting kami berusaha untuk itu. Terus kami gak akan pernah menghakimi mereka berdasarkan nilai-nilai. Kewajiban kami hanya memberi ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oh iya ya, emang begitu. Nah coba sekarang bayangkan di negara B misalkan. Kemarin-kemarin ya, sekarang mah kan enggak. Ada ujian nasional gitu. Ribet banget dari atas sampai bawah, bikin soalnya aja udah ribet. Terus gimana menghindari kecurangan, sampai polisi didatangkan bawa box gitu ya. Terus soal-soalnya itu dari pusat ke bawah, itu berapa triliun uang yang dihabiskan untuk ujian. Dan setelah itu apa hasilnya? Biasa-biasa aja. Mereka gak usah ngeluarin banyak duit seperti itu. Mereka cukup ngajar, gak usah ada ujian, gak usah ada PR, gak usah ada apa-apa. Biasa-biasa aja. Dan akhirnya apa? Anak-anaknya jadi cerdas, anak-anaknya jadi hebat, dan uang yang sangat banyak itu dialokasikan untuk pendidikan berikutnya, bukan untuk ngejagain soal UN agar tidak hilang. Gampang kan? Ya gampang, makanya rebahan Baraya, please rebahan aja. Gak usah mikirin orang lain, gak usah mikirin orang itu dinilai harus sekian-sekian, ya gak usah juga. Termasuk dalam hal pemilu misalkan. Kalau pemilunya di negara B, yang barusan itu ribet. Berapa uang anggaran negara yang dihabiskan untuk momen itu. Kemudian berapa uang yang harus dihabiskan untuk mengawasi apakah mereka curang atau enggak gitu. Bayangkan setiap satu TPS aja ada satu saksi yang dibayar 150.000 untuk satu kontestan. Kalau kontestannya 3 berarti wasitnya 3, saksinya 3, berarti 450.000 per satu TPS. Dan bayangkan pemilu itu misalkan bisa sampai 800.000, 900.000 TPS di seluruh negara B. Ribet banget, panjang uangnya. Dan setelah itu apa? Untuk bisa menang harus gontok-gontokan, ribut-ributan, harus bahas masalah agama, harus bahas masalah ideologi, dan kemudian kebencian sesudah itu pun berlangsung panjang sekali. Media massa diributkan, angkatan kepolisian diributkan untuk membahas masalah-masalah pemilu. Belum lagi masalah-masalah sosial, konflik horizontal, debat di kolom komentar dan sebagainya. Di negara-negara Skandinavia ada pemilu, ada, tapi gak usah ada Bawaslu, gak usah ada ini itu ribet-ribet, gak usah ada penghitungan ulang, gak usah ada penghitungan dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena semua kontestannya jujur dan semua orang yang mencoblosnya juga relatif jujur, sehingga mau ada saksi mau enggak sistem sudah berjalan, dan orang-orang yang terpilih akhirnya tidak akan terlalu banyak bikin ribut. Masalah yang muncul di sana adalah masalah-masalah yang kecil, tidak ada yang besar karena sistemnya sudah berjalan. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah sistem kejujuran. Jadi di negara B misalkan, di negara B itu populasi orang yang nipu itu banyak gitu. Makanya karena banyak penipuan, segala sesuatu itu prosesnya ribet. Mau bikin KTP harus sesuai dengan akta, didatangkan aktanya harus disesuaikan dengan ini dan itu, ada kesaksian ini dan itu dan sebagainya. Karena apa? Karena ada kemungkinan di situ ada kecurangan, kebohongan. Mau misalkan ngeredit motor, itu harus disurvei dulu dan sebagainya. Kenapa harus ribet seperti itu? Karena orangnya nggak jujur. Di sana mau ngredit ini, mau ngredit itu, ya nggak usah disurvei juga, ngapain? Karena orang kalau misalkan ngomong seperti ini ya udah terpercaya. Kenapa? Karena orangnya jujur-jujur. Maka anggaran yang sangat besar untuk pemeriksaan, untuk keamanan, untuk menyeleksi, untuk mencek dan recheck benar dan salah dan sebagainya tidak usah dikeluarkan. Karena apa? Karena orangnya sudah jujur-jujur. Pemilu juga orangnya sudah jujur-jujur. Jadi santai. Jadi untuk bisa mempertahankan kerebahan mereka tapi duitnya dapat banyak, gimana caranya? Menjadi orang yang jujur. Bermoral itu memberikan keuntungan yang sangat-sangat besar dan sangat luar biasa terhadap mereka. Sedangkan di negara-negara B itu tidak. Nah, masa sesantai itu? Emangnya di sana nggak ada kuli?
Ada banyak kuli di sana, pekerja-pekerja kasar di sana itu banyak. Tapi walaupun pekerja-pekerja kasar, mereka tetap aturannya sama. Bekerjanya gak boleh terlalu banyak, gak boleh terlalu sering, dan gajinya harus besar. Kenapa seperti itu? Karena si kuli-kuli itu bisa melakukan banyak hal sekaligus. Jadi kulinya di sana itu adalah arsitek yes, insinyur yes, dan seniman yes. Jadi ketika ngebangun, mereka tidak disibukkan dengan neplok tembok dan sebagainya, tapi bawa printer 3 dimensi yang segede gaban. Jadi bikin rumah tuh di print di sana. Jadi si orang-orang yang jadi kuli itu menguasai teknologi, menguasai ilmu pengetahuan, menguasai seni dan sebagainya. Jadi satu orang kuli itu saja bisa menyelesaikan banyak hal, sehingga ngebayar satu dia itu sama seperti membayar 30 kuli di negara yang lain, karena penuh dengan ilmu pengetahuan si orang ini teh. Lah, kenapa si kulinya bisa sampai sesakti itu? Ya karena mereka itu sekolahnya seluruhnya sampai ke perguruan tinggi, dan mereka belajar hanya hal-hal yang perlu dan tanpa dihakimi. Sehingga apa? Sekolah itu di sana nyaman, tentram, enak, melakukan hal-hal yang relevan, kemudian banyak jam liburnya, banyak jam istirahatnya. Mereka itu istirahatnya sejam sekali. Kemudian mereka tidak dibebani oleh hal-hal yang harus rundut sesuai dengan kurikulum dan sebagainya, dibebani ini itu. Ya nggak usah, itu bukan urusan negara. Kalau mereka sebagai individu, mereka mendapatkan hak untuk belajar. Setelah itu mereka bebas melakukan apapun dengan ilmu pengetahuan yang mereka mau, yang mereka punya. Kan enak seperti itu kan. Jadi nggak usah ikut campur urusan orang, nggak usah apa. Orang-orang akhirnya memiliki kualitas yang sangat tinggi dalam pengetahuan, dalam keterampilan, sehingga satu orang kuli bangunan di sana itu bisa mendapatkan gaji yang jauh lebih besar daripada manajer, karena mereka bisa melakukan semua hal sekaligus. Karena apa? Hobi. Mereka menjalankan itu berserta hobinya. Baraya di negara B itu kalau Baraya ngerjain hobi itu Baraya mahal, bayar. Iya kan? Nah, kalau di sana ngerjain hobi itu dibayar. Karena itu adalah bagian dari profesi, bagian dari pekerjaan yang sangat menyenangkan. Jadi pendeknya, kalau Baraya mau hidup di negara maju, jangan fokus pada negara itu harus bagaimana, tapi fokus pada diri Baraya sendiri. Kalau Baraya jujur, berdedikasi, baik, maka Baraya pasti akan mendapatkan kekayaan yang melimpah, kemakmuran, sambil Baraya tetap bisa rebahan dan menikmati hak-hak rebahan Baraya. Tapi kalau misalkan Baraya fokus gimana caranya untuk menyakiti orang lain, ngebenci orang lain, bikin channel sengaja untuk menghujat orang lain, yang seperti itu, ya Baraya hidupnya akan terus-terusan ribet, akan terus-terusan marah, terus-terusan stres, Baraya terus-terusan tertekan gitu ya. Jadi kalau Baraya mau sukses, Baraya jujur, jadi orang baik, sederhana. Jangan fokuskan pikiran kita pada upaya untuk mencari aib orang lain, berprasangka terhadap orang lain. Jalani saja hidup sesantai-santainya dan lakukan hidup apa adanya. Biarkan Baraya melakukan hal dan kemudian keputusan ada di tangan Tuhan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.